Untuk itu kita sapa dulu kepada beliau yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Prof. Darmawan atau warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Prof. Ya, alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah. Ini penampilannya segar pagi hari ini ya. Saya di hutan terus ini, di Sukabumi saya berkebun di sini. Oh, sekarang lagi hobi turun gunung sekarang Enggak, saya di Cibadak, di Sukabumi, sudah setahun. Nah, tapi saya mohon maaf, nanti juga nggak bisa lama, setelah jam 10 mungkin saya harus ke Bandung. Karena ada jadwal yang nggak bisa saya hindari. Nah, silakan. Baik Prof. Ini menarik sekali yang disampaikan oleh tadi Pak Fahmi Lukman terkait pemantik kita pagi hari ini. Nah, terkait ada istilah yang kita kenal namanya politisasi sejarah. Nah, kalau menurut Prof. Darmawan sendiri, bagaimana menyikapi polemik terhadap istilah politisasi sejarah tersebut? Silakan, Prof. Jadi begini, saya senang forum ini karena apa? Setengah pengakuan sebagai sejarawan. Saya kalau di Indonesia hanya diakui sebagai aktivis, gitu. Padahal saya mengajar sejarah di 14 negara. Gitu. Jadi di Indonesia dianggap pelempar molotov sama aktivis saja, gitu. Jadi saya senang ini penghargaan akademik bagi saya, gitu, karena sekolah saya memang nggak karu-karuan, tapi secara formal S2 dan S3 saya itu history dalam bidang sejarah. Nah, apa itu sejarah? Sejarah bagi saya punya syarat-syarat tadi sudah disebut. Pertama, kejadiannya pada masa lampau. Ya. Nah, bagi saya minggu depan adalah masa lampaunya tahun depan. Sehingga analisis dan kajian tentang apa yang terjadi pada minggu depan dan bulan depan itu masuk ranah kajian sejarah. Ini pula yang membuat kenapa banyak tokoh-tokoh pemikir dalam politik kontemporer di Amerika itu, penasihat presiden, menteri, ketua DPR-nya, segala macam itu background-nya sejarah. Ini juga sebabnya yang menjelaskan mengapa jurusan sejarah itu, Department of History di Amerika itu jumlahnya bisa sampai 1.500 orang, gitu, mahasiswa. Sementara Political Science itu bisa hanya 15-20 orang. Gitu. Jadi jauh lebih populer sejarah di perguruan tinggi di Amerika ketimbang di Indonesia, karena saya agak ketawa, itu bukan agak ketawa, saya ketawa kalau di UI itu menulis sejarah tahun 60-an itu katanya belum jadi sejarah. Jadi sejarah kalau di UI itu sejarah batu nisan 1000 tahun yang lalu itu baru sejarah katanya. Nah, jadi tidak punya makna bagi masa depan. Itu pertama. Yang kedua, peristiwa-peristiwa itu disusun secara kronologis. Nah, ini yang membedakan dari bidang keilmuan yang lain. Kalau kita bicara mengenai ekonomi, mengenai political science, mengenai sosiologi, tema dan topik itu lebih penting ketimbang urut-urutan kronologi peristiwanya. Dalam bidang ilmu sejarah tidak, karena satu peristiwa yang mendahului peristiwa yang lain itu punya implikasi pada peristiwa berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan syarat ketiga bagi saya, rekonstruksi peristiwa itu harus disusun secara logis. Jadi ada logika sebab akibat di dalam rangkaian peristiwa yang ditulis atau dinarasikan. Nah, ketiga syarat ini bagi saya menjadi sangat penting, ya, yang membedakan ilmu sejarah dengan cabang-cabang social soft sciences yang lain termasuk humaniora, ya, karena dalam
sosiologi misalnya tema itu lebih penting ketimbang kronologi waktu. Nah, dengan perspektif seperti ini, maka apa yang kita lihat, sejarah tidak bisa ditafsirkan dalam konteks yang berbeda. Nah, jadi menilai masa kemerdekaan Indonesia dalam konteks masa kini itu disebut anakronisme dalam sejarah. Itu tidak bisa, tidak pas, harus ditafsirkan dalam konteks lingkungan pada saat itu. Dan sebaliknya, masa sekarang tidak bisa dibawa pada konteks masa lalu. Saya berikan contoh konkret bagaimana tafsir tentang tahun 65, peristiwa sejarah kita pada tahun 65 dalam konteks sekarang. Saya 20 tahun mengubek-ngubek topik itu untuk disertasi. Apa yang terjadi? Kasus PKI, isu tentang PKI ditafsirkan dalam konteks politik sekarang untuk pertarungan politik. Ini anakronisme sejarah. Dan sebaliknya, konteks tahun 65, posisi Pak Harto pada tahun 65 sampai tahun 71 ditafsirkan seperti Pak Harto setelah tahun 82 ketika menjadi presiden lagi kesekian kalinya yang kepemimpinannya sangat buruk gitu. Nggak bisa, ini hal-hal yang berbeda. Kalau tidak terjadi anakronisme sejarah. Lalu kalau begitu sejarah, pembelokan sejarah. Sejarah itu memang tidak ada yang lurus karena sejarah itu sesuai tafsirnya. Nah, siapa yang menafsirkan sejarah di dalam konteks sejarah nasional, maka tafsir itu dimonopoli dan dikuasai, didominasi oleh narasi-narasi dari pemenang pertarungan politik. Jadi kalau tahun 65 yang menang itu PKI, sejarah Indonesia kan nggak seperti sekarang. Pasti TNI jadi penjahat, segala macam kayak gitu. Karena PKI kalah, yang menang TNI, maka penjahatnya PKI, kan gitu. Nah, narasi-narasi ini berubah setiap saat tergantung kekuasaan politik di tangan siapa. Kita lihat seperti misalnya kasus sejarah Kamboja. Sejarah di Kamboja pada masa pendudukan Vietnam antara tahun 1975 sampai 1978 itu pasukan Vietnam dan orang Vietnam dianggap membebaskan Kamboja dari komunisme Cina, maka komunisme Vietnam lah yang menjadi pahlawan. Ketika terjadi pergantian kekuasaan, maka komunisme Vietnam menjadi komunis Vietnam itu menjadi penjahat gitu. Nah, ini yang terjadi. Nah, sekarang kalau untuk sejarah nasional kita apa yang terjadi gitu ya? Kita mendapatkan satu sosok sejarah yang bagi saya itu grandiose namanya. Grandiose itu adalah sosok besar tentang sejarah Nusantara. Karena dulu belum ada Indonesia yang luar biasa hebatnya yang itu. Padahal tidak sepenuhnya begitu bagi saya. Kenapa? Kita bilang Borobudur itu hebat. Saya ingin ingatkan Borobudur itu keajaiban dunia nomor 8. Itu kata Bung Karno. Cobalah kita lihat, kita baca seluruh pelajaran sejarah buat anak-anak dan buat orang dewasa di seluruh dunia. Tidak ada Borobudur sebelum masa Bung Karno kampanye tentang Borobudur. Kenapa? Dari segi arsitektur, dari segi grandiose sebuah masjid di kepala saya itu kalah dibandingkan dengan Angkor Wat di Kamboja.
Angkor Wat itu lebih masif, lebih besar, meskipun dia menjadi lebih reruntuhan karena hancur. Nah, lalu kenapa orang tidak menyebut Angkor Wat sebagai keajaiban dunia ke-8? Karena Bung Karno bilang itu Indonesia. 7 keajaiban dunia itu ditambahin sama Bung Karno dengan Borobudur. Jadilah 8 keajaiban dunia yang kita percaya, dan dunia luar kemudian satu demi satu mulai percaya. Gitu. Nah, strategi yang sama kan dilakukan oleh Malaysia. Mereka mengklaim Reok Ponorogo, namanya saja sudah Reok Ponorogo, menjadi kebudayaan Malaysia. Kita boleh ketawa sekarang, tapi 100 tahun dari sekarang orang akan percaya bahwa sejarah yang benar itu sejarah Reok dari Malaysia. Kalau kita lihat ke semua tempat turisme di Malaysia, selalu ada batik. Gitu. Apa yang tertulis di situ batik itu bukan dari Indonesia. Asal-usul batik tidak jelas. Ada yang dari Cina, ada yang dari India, segala macam. Sehingga 50 tahun lagi tidak ada batik dari Indonesia. Karena klaim sejarah itu ada di Malaysia. Kenapa mereka lakukan itu? Mereka membutuhkan untuk konsolidasi nasionalisme mereka. Gitu. Nah, kita tidak melakukan seperti itu. Akibatnya apa? Pengetahuan kita tentang masa lampau itu tidak nyambung dengan sekarang dan menafikan atau menolak masa depan. Contoh, yang paling konkret, Indonesia itu tidak ada. Dulu itu adanya Nusantara. Kata Indonesia saja itu tidak ada dalam kosakata lokal. Indonesia itu dari Indus dan Nesia. Nesia itu pulau-pulau yang terpengaruh oleh Indus, oleh budaya Hindu, budaya Hindia. Nah, sama seperti ke Melanesia, pulau-pulau Nesia, pulau-pulau dari Kam Melayu, Puak Melayu. Lalu Mikronesia, pulau-pulau kecil, mikro kecil. Polinesia, poli banyak, pulau-pulau yang banyak. Nah, ini dari mana? Dari John Bastian dulu kita ambil, dan kita tahu bahwa ini kata-kata dari Yunani yang diadopsi. Dan itu kemudian kita klaim dan kita sekarang punya Indonesia. Kita semua percaya, yakin, dan marah kalau saya bilang Indonesia itu nggak ada. Indonesia itu pinjam. Kemampuan meminjam, bahkan mencuri, bangsa kita itu dulu hebat. Dulu hebat sekali, ya. Banyak pernik-pernik kebudayaan itu diadopsi dari Raja King Rama keempat dari Thailand, karena ada kontak yang luar biasa dengan Keraton Jogja. Di Serat Surya Raja itu jelas tertulis, tersirat di sana, gitu. Dan juga di dalam sejarah Thailand, bagaimana King Rama keempat, Raja Rama keempat yang merupakan puncak peradaban Thailand pada masanya itu, waktu masih di Ayutthaya, ibu kotanya, itu punya kontak kebudayaan yang sangat intens dengan Keraton Jogja. Nah, apa yang kita lihat? Keraton Jogja, yang lebih jauh lagi deh, dari Borobudur. Borobudur penyelesaian dari abad 9 sampai abad 11 itu baru selesai itu. Baru dimanfaatkan sejak mulai abad ke-10 sampai abad ke-11. Nah, kita dari Bung Karno kita bilang ini luar biasa hebatnya. Oh, karya bangsa. Pak, saya mengajar di Uppsala, Sweden. Ya, dulu. Gedung tempat saya mengajar itu dibangun tahun 1200-an awal. Jadi ketika pekerja-pekerja kita masih pakai cawat membangun Borobudur, di Eropa itu sudah ada pendidikan S3. Di Sheffield, di kota-kota di Eropa itu. Dan kenapa di sana pada sebelum abad pertengahan itu sudah ada?
mari kita bicara tentang akar-akarnya. Bagaimana peradaban sains dari Islam berkembang ke Eropa melalui Andalusia. Jadi kalau kita lihat jejak-jejaknya di Grenada dan Grenoble yang ke Prancis, di Grenada dan di mana itu sebelahnya, itu sangat jelas. Yang menarik bagi saya adalah masjid awal itu adalah bekas gereja, diduduki, dibuat masjid, diduduki lagi oleh Katolik Roma, diubah lagi jadi gereja lagi, berubah-ubah terus, dan itu dipelihara, sehingga kalau kita ke sana itu di dalam katedral itu ada mihrab yang masih diberi polis lain, di itu tidak boleh masuk di situ. Itu tempat imam-imam Muslim dulu mengajarkan, tidak ada dirusak, tidak ada diganti, tidak ada diubah, fungsinya berubah dari masjid ke ini. Apa yang mereka bawa? Yang mereka bawa adalah sains. Orang lupa bahwa sampai hari ini sumpah dokter di dunia kedokteran itu adalah sumpahnya Ibnu Sina. Nah, tetapi apa yang terjadi? Kedokteran Islam sendiri kembali ke apa itu yang pakai sedot darah segala macam gitu. Sementara teknologi dalam dunia kedokteran Islam itu mengawali apa yang menjadi kedokteran modern di dunia barat sekarang ini melalui jalur Andalusia. Kita telusuri itu dari sampai ke Oporto. Di Oporto itu masih ada mural-mural Islam di sana dalam bahasa Arab. Tapi bergeser ke utara lagi, kita sampai ke Lisboa, itu sudah tidak ada, karena jejaknya memang hanya sampai di Oporto, jejak peradaban Islam itu dulu. Nah, jadi sejarah yang seperti apa yang itu? Ya, sebuah benar, karena yang ditulis itu hanya sepotong gitu. Nah, saya mau yang terakhir, saya singgung kembali ke Indonesia. Bagi saya ya, mari kita menulis sejarah sebanyak-banyaknya. Nah, kenapa sebanyak-banyaknya? Biarkan masyarakat, rakyat itu membaca dan berpikir dari semua bahan yang ada. Ketika saya menulis tahap akhir disertasi saya tentang pembunuhan PKI tahun 65, saya kutip itu pengakuan tertulis Ben Anderson, ditulis tangan karena waktu itu belum ada internet, yang mengakui kesalahannya. Kiki, kamu betul, kenapa tesis utamanya Ben Anderson adalah peristiwa tahun 65 itu internal conflict of the army, jadi konflik internal angkatan darat gitu, yang imbasnya ke Partai Komunis, PKI. Saya mendapati tidak, pembunuhan itu lebih banyak di konflik sosial di bawah setelah meneliti 20 tahun. Dan jelas-jelas Partai Komunis terlibat pada pembunuhan jenderal-jenderal itu, tetapi jelas-jelas juga ada sesama angkatan darat yang berkonflik, berdarah-darah. Jadi tidak hitam putih gitu. Nah, lalu saya kutip pandangannya Ben Anderson yang bilang bahwa saya benar gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah oleh pembimbing saya diminta untuk minta izin pengutipan, karena di Amerika itu pengutipan itu masih menjadi hak narasumber, bukan yang mewawancarai tapi yang diwawancarai. Nah, saya minta izin tertulis dan dia menolak.
Dia menolak karena itu menghancurkan reputasi akademiknya sebagai akademisi yang ahli tentang tahun 65 tentang Indonesia. Saya tidak pernah menyinggung lagi sampai Ben Anderson meninggal. Lalu saya sampaikan kisah ini. Seluruh pengikutnya, disciplesnya Ben Anderson di seluruh dunia marah ke saya. Tidak percaya cerita bahwa Ben Anderson mau mengakui itu. Saya bilang, ya sudah, baca aja disertasi saya. Gitu. Meskipun tidak ada kutipan Ben Anderson. Saksi-saksinya masih hidup. Ada Mark Woodward, itu yang di Jogja sekarang. Ada James Rush, historian dari Yale yang sekarang di Tempe, Arizona. Mereka yang baca sendiri, lihat. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa, saya nggak perlu pengakuan. Gitu. Nah, ini pada kesimpulannya kemudian sejarah yang benar itu sejarah yang tafsirnya macam-macam. Jadi disertasi saya Paluarit di Ladang Tebu itu itulah sejarah yang benar. Kenapa sejarah yang benar? Karena menurut Angkatan Darat, terutama, ini buku membela PKI. Jadi di sweeping. Nah, menurut PKI, buku ini membela NU dan Angkatan Darat. Jadi oleh PKI, mantan-mantan PKI, buku ini dibakar. Oleh NU, karena saya warga Nahdliyin pinggiran, nah, agak dibenarkan dan saya menjadi konsultan PBNU dalam penulisan ulang sejarah tahun 65 versinya PBNU. Munim dan teman-temannya yang bikin waktu itu, saya jadi konsultan di sana. Gitu. Karena saya orang NU. Kalau enggak, dibakar juga oleh NU karena dianggap membela PKI. Jadi sejarah saya benar karena semua orang marah dan tidak setuju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.